tadi kalau sudah punya kewajiban nggak lapor, ya kena sanksi gitu. Ada sanksinya. Sanksinya bayar lagi. So, tabungan kosong pun harus bayar? Bayar namanya sanksinya. Kalau pajak sanksinya bukan pidana, duit. Yang jelas saat ini kita tunggu aja dulu hasil KPU. Tidak menutup kemungkinan ada 2 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jumpa kembali dengan kita nih di acara Dupa Dunia Pajak. Masih di channel yang sama, channel Deskripsi Channel. Hei, mulai. Aduh. Menang mah bebas gaya apapun. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, sambil menunggu hasil keputusan KPU ya. Keputusan apa ini? Nggak ada salahnya kita mendengarkan berita-berita yang sedang viral minggu ini. Ya, yaitu berita apa nih? Pajak ya? Ya namanya juga dupa. Dupa dunia pajak berarti berita pajak yang akan kita perdengarkan. Perdengarkan Bro ya? Kita bincangkan. Kita bincangkan buat nambah-nambah wawasan teman-teman semua dimanapun berada tentang pajak. Oke Kang, kita langsung aja. Ya. Jangan kebanyakan ngomong lah Kang di sini. Berita pertama, apa Kang? Oke. Nih, kalau kita lihat nih dari CNBC Jakarta, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menjamin pendirian Badan Prabowo Penerimaan Negara Gibran alias BPN nih. Menang mereka ya? Wah, belum jelas. Sudah 70% kan? Pasti terjadi apabila pasangan ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo mengatakan pendirian BPN secara resmi ada di visi misi Prabowo Gibran. Kok nggak pernah dengar saya visi misi itu didengungkan? Gimana? Makanya tonton dong kalau debat. Nih, jadi mandat Badan Penerimaan Negara itu langsung dari rakyat. Jadi partai manapun yang melawan pasti akan bertentangan dengan perintah rakyat. Kata siapa? Kata Derajat. Wes. Apa maksud dari semua itu? BPN bukan Badan Pertanahan Nasional, bukan. Apa itu BPN? Badan Penerimaan Negara. Tapi nanti bentuknya atau namanya apapun, intinya ini sebuah badan yang memiliki otoritas yang sekarang dipegang oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi mau dinaikkan nih Kang nih statusnya atau kelasnya lah, dari setingkat eselon 1 dia menjadi tingkat kementerian. Oh, jadi nanti ada kementerian khusus perpajakan gitu? Ya namanya badan, tapi badan entah namanya apalah, Badan Penerimaan Negara, Badan Penerimaan Perpajakan atau apa, kita belum tahu kan. Sekalian Menteri Perpajakan aja gitu. Bisa jadi, nanti usulin lah. Oh iya. Tapi kan ngomong-ngomong kan Tersim, emang milih 02 mau ngusulin. Nah, nanti siapa aja yang jadi, pokoknya mah yang penting manfaat aja buat rakyat ya. Rakyat. Gitu. Jadi Pak Derajat Wibowo ini kalau saya nggak salah memang beliau ini pengamat ekonomi ya, jadi salah satu yang jadi anggota di Dewan ini tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau mandat untuk membentuk Badan Penerimaan Negara atau menjadikan pajak itu menjadi setingkat eselon 1, pajak itu menjadi setingkat kementerian yang sekarang kan eselon 1 ya, di Kementerian Keuangan, itu merupakan mandat dari rakyat. Jadi nanti kalau ingin mengharapkan gitu. Iya, buktinya kan waktu pasangan nomor 2 Pak Prabowo ketika debat, ketika kampanye, dan di visi misinya beliau mengatakan akan membentuk sebuah badan untuk ngurusin pajak kita, pajaknya rakyat Indonesia, pajak negara Indonesia ini, ya berarti Pak Prabowo nanti kalau sudah resmi ditetapkan sebagai pemenang, berarti kan rakyat setuju dan mendukung visi misi dan programnya beliau untuk membentuk BPN, dan ini diinterpretasikan atau diartikan itulah bentuk dukungan rakyat dan itulah yang menjadi keinginan rakyat gitu. Jadi
nanti kalau pas dibawa ke DPR untuk dibahas, ada partai-partai yang mungkin agak apa namanya itu Kang? Menghalang-halangi, agak nyendat-nyendat, nah akan berhadapan dengan rakyat kata Pak Derajat. Tapi enggak, kayaknya itu di visi misi capres lain ada juga kayaknya itu sama. Jadi Ya berarti memang semuanya menginginkan itu sama capres. Bener mau dibuktikan ya semua pasti setuju. Nah, mudah-mudahan intinya menjadi kementerian pun semoga lebih bermanfaat lah. Ya. Jadi sekarang di DJP atau setingkat eselon 1 nanti naik kelas menjadi setingkat kementerian di bawah presiden langsung ya. Semoga cita-cita untuk tax ratio naik itu tercapai, cita-cita untuk penerimaan negara naik itu tercapai, dan akhirnya kan manfaatnya juga untuk pembangunan. Ya. Yang jelas saat ini Apa? kita tunggu aja dulu hasil KPU. Tidak menutup kemungkinan ada 2 putaran. Masih aja nggak terima dia. Oke, itu berita tentang BPN dari tim kampanyenya Pak Prabowo. Oke. Selanjutnya apa lagi nih Kang? Berita Kang. Kalau dari Jakarta di DTC News ya, Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya mengatakan pusat Mahkamah Konstitusi Putusan. Oh iya guys, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83 sudah sejalan dengan praktik selama ini pemeriksaan bukper sambungnya untuk mengklarifikasi ada atau tidaknya peristiwa pidana di bidang perpajakan. Nah, DJP melakukan kegiatan bukper sebelum dilakukan penyidikan lebih untuk mengklarifikasi tentang ada atau tidak peristiwa pidana di bidang perpajakan. DJP akan tetap melakukan kegiatan pemeriksaan bukper yang memang tanpa upaya paksa, ujar Eka. Apa nih maksudnya, Mas? Tadi kan dari itu baca, paham nggak sih sebenarnya? Enggak. Makanya, tolong dijelaskan biar paham. Jadi kan di pajak itu ada namanya pemeriksaan bukti permulaan. Nah, itu ya kalau kita ibaratkan kalau di ini ya di tindak pidana umum misalnya kalau di kepolisian itu ya penyelidikan lah. Ya. Jadi sebelum naik ke penyidikan itu ada namanya tindakan atau kegiatan namanya penyelidikan, atau kalau di pajak di bidang pajak itu namanya pemeriksaan bukti permulaan. Oh, bukper itu ya? Bukper itu. Nah ini kayaknya bukber tahu. Bukber itu doang kalau buka bersama. Tapi kan buka aja. Itu kan ada putusan Mahkamah Konstitusi nih yang tadi Kang Darsim sebutkan tuh nomor 83 garis miring PUU strip Romawi 21 kemudian garis miring 2023. Nah, memang adanya putusan ini, putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin menguatkan bahwa memang tindakan atau kegiatan bukper, kegiatan pemeriksaan bukti permulaan ini ya memang tidak ada upaya paksa, ya adanya memang ini untuk sebuah klarifikasi lah kepada wajib pajak, apakah ada nggak ini tindak pidana di bidang pajak. Karena ada juga kan yang memang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, misal dengan sengaja nih menyembunyikan pajaknya, pajak yang sudah diambil dari pihak lain nggak disetorkan ke negara. Nah, hal-hal seperti itulah. Tapi memang yaitu bukti permulaan pemeriksaannya itu bukan penyidikan, tapi di bawahnya ya masih penyelidikan. Nanti kalau memang ditemukan adanya kejanggalan atau ditemukan bukti-bukti yang kuat bahwa oh ini harus pidana pajak nih, nah, dinaikkan dari penyidikan. Kalau udah naik penyidikan nanti ada tersangkanya. Jadi pidananya di pidana pajak gitu. Tuh begitu kan ya. Oke. Paham ini. Ada lagi Kang? Yang nggak kalah serunya nih, nggak kalah menariknya. Berikutnya. Berita apa lagi nih? Nanti Kanwil DJP apa nih? Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara, Heri Kuswanto. Tenggara kan? Apa? Sulsel Bartra. Oh, gitu. Iya. Nanti Heri salah Kuswanto orang lagi. mengatakan tersangka pengemplangan pajak berinisial NJ selaku Direktur CV BP yang merupakan perusahaan bangunan konstruksi sipil di Turikale, Kabupaten Maros, diduga telah melakukan tindakan pidana tidak menyetorkan pajak
pertambahan nilai. Wah, untung banyak dia tuh. Tadi baru dibahas ada tindak pidana pajak. Ada beritanya. Di mana PPN telah dipotong atau dipungut dan atau menyampaikan surat pemberitahuan SPT masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Itu tersangka lakukan dalam kurun waktu Januari 2017 hingga Desember 2018. Nah, Kang Darsim bacanya salah, agak bawah dibaca tuh. Atas perbuatannya tersebut, kata dia, MJ menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan sebesar 217,4 juta. Nah, Dikit ya? emang Kang Darsim ada di segitu Ya, di rekening? Hah? Nanti ada. Nanti lebih nanti. So-sokan bilang 200 juta sedikit lagi, kita aja nggak. Saya ada yang punya. Nanti lebih dari situ. Tadi kan kita sudah, tadi berita kedua itu tentang itu ya, bukti permulaan ya, Ya, pendidikan. buper. Nah, ini ada peristiwanya nih Kang. Iya nih, apa ini? Di Sulawesi Selatan, Maros ya, tepatnya di Kabupaten Maros, ada tersangka. Nah, kan bener kan, berarti kalau memang dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, dia tetap tidak segera menyelesaikan kewajiban pajaknya, ya dinaikkan jadi penyidikan, makanya ditersangka. Oh, tuh Merugikan negara sebesar 217,4 juta. kisaran 217 dan tersangka. Padahal yang 2 miliar ke atas banyak. Mana datanya banyak? Jangan hoak. Oh. Sukanya pasti. Kecurangan di satu TPS dibilang banyak TPS. Tapi ada nggak kira-kira gitu yang 2 miliar ke atas? Saya nggak ada datanya, jadi nggak bisa ngomong. Saya kan kalau ngomong berbasis data. Berarti intinya berapapun kecurangannya, pajak tuh pasti diproses kalau emang terbukti bersalah ya. Ya intinya kalau memang ini kan tadi sama ini ada, dia sudah ngambil pajak PPN, tapi dia tidak menyetorkan ke negara, kan rugi negara. Ini bukan uang dia, bukan pajaknya dia juga, tapi pajaknya pihak lain yang dia potong, dia pungut, tapi nggak disetorkan ke negara. Nggak amanah beliau ya. Nggak amanah dia, makanya ini kalau 200 juta ini kalau ditaruh di bank bunganya berapa Kang bulan? Ya, Lumayan kan? cukup lah buat bayar bunganya, buat bayar pajaknya. Bolak-balik ke situ duitnya. Oke, kita kok ngomongin pidana-pidana pajak terus. Ada yang ringan-ringan nggak nih? Apa tuh yang ringan nih? Masa ini dari Jakarta nih. Ya, lapor surat pemberitahuan SPT nih ya di sini Ya, saya. SPT. Tahunan pajak harus dilakukan seluruh wajib pajak setiap tahunnya. Wajib pajak orang pribadi memiliki waktu sampai 31 Maret 2024 dan wajib pajak badan sampai 30 April 2024. Kok beda waktunya? Iya beda. Kalau sama waktunya barengan dong. Ini masih wajib pajak orang Pribadi. Tanggal berapa? Maksudnya apa bedanya dengan wajib pajak yang lainnya gitu? Badan. Ya, badan. Orang pribadi itu ya kayak wajib pajaknya, misalnya kita kan punya NPWP kan? Mas Gopur nggak usah kita gitu. Oh. Yang udah memenuhi pajak gitu ya. Punya NPWP. Ya. Maka saya harus punya kewajiban untuk lapor setahun sekali. Lapornya itu sebenarnya boleh sejak 1 Januari 2024 kemarin, Kang. Jadi untuk untuk laporan pajak tahun 2023 itu boleh dilaporkan sejak 1 Januari 2024. Itu ada minimalnya nggak? Minimal kekayaan kita berapa yang harus Lapor. yang wajib Ya lapor gitu? pokoknya semua orang yang punya NPWP yang ini ya wajib lapor selama NPWP-nya masih ada, masih aktif. Walaupun misalkan nggak punya tabungannya Penghasilan. kosong, tapi punya PWP misalkan, itu Iya. wajib pajak, wajib lapor. Lapor. Waduh. Lapor beda dengan bayar ya. Iya. Cuma melaporkan. Dan ini Kalau nggak lapor gimana kalau nggak lapor? Misalkan nanti ada tabungan nggak sanksinya. punya, tapi punya NPWP udah terdaftar, tapi tabungan nol misalkan nih. Kok bisa Nggak tabungan ada. nol? Duitnya kemana? Misalkan. Jangan main judi. Kau bar, jam mau puasa. Tuh kakek Jius yang tahu. Nah, dia Kalau nggak lapor, nggak punya tabungan, nggak lapor, ada apa Sanksinya? namanya? Sanksinya nggak gitu? ada. Jadi setiap itu kan kewajiban ya, kewajiban. Jadi
harus dilaporkan. Tapi sebelum ke situ tadi menjelaskan perbedaannya ya. Yeah. Kalau orang pribadi ya mungkin kayak kita nih, ada yang karyawan, ada yang mungkin punya usaha sendiri secara pribadi. Tapi kalau badan itu ya yang berbentuk badan usaha seperti PT, CP ya, misalnya. CV gitu, firma, yayasan gitu. Nah itu tuh wajib lapor ya mereka. Untuk tahun 2023 dia dikasih spare waktu tuh untuk orang pribadi. Lapornya nanti nih bisa sampai tanggal 31 Maret 2024. Yang untuk badan usaha karena mungkin lebih kompleks, lebih banyak transaksinya, lebih banyak catatan keuangannya, apalagi yang PT yang sudah diaudit ya, maka dikasih waktu sampai 30 April 2024. Iya. Tapi tetap walaupun tabungannya 0 harus lapor kalau memang dia memiliki NPWP. Kalau belum memiliki NPWP, belum daftarkan misalnya nggak usah. Ya kalau belum punya kewajiban, nanti nggak wajib. Tadi kalau sudah punya kewajiban nggak lapor, ya kena sanksi gitu. Ada sanksinya. Sanksinya bayar lagi. So, tabungan kosong pun harus bayar? Bayar namanya sanksinya. Kalau pajak sanksinya bukan pidana, duit. Oh, saya kira sanksinya cuma teguran aja, apa gitu, surat peringatan. Situ ditegur berkali-kali tetap aja kelakuannya. Misalkan tetap harus bayar. Misalkan karena nggak lapor. Kalau kita bilang buat bayarnya nggak ada Pak, tolong talangin dulu gitu. Gimana bisa kan? Suruh talangin bosnya. Oke, itu tadi ya tentang SPT. Kita lanjut kembali dengan berita selanjutnya. Nih dari Solo, Antara Berita. Solo terus ini kotanya nih yang dituju nih. Kenapa Kang kok milih berita yang Solo, Kang? Ada apa dengan kota Solo? Hambalang dong, Hambalang. Ada. Hambalang harusnya. Ini dari Solo nih. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pertama Surakarta, Jawa Tengah membuka layanan pojok pajak di seluruh kelurahan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kepala KPP Pratama Surakarta, Heri Wirawan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu mengatakan layanan yang diberikan pada pojok pajak tersebut diantaranya asistensi pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan, layanan aktivasi dan permintaan kembali elektronik filing. Tuh kalau udah bahasa Inggris tuh. Gitu, jadi keringetan gitu. Nomor EFIN dan permohonan non efektif, nomor pokok wajib pajak. Waduh, blas nggak ngerti ini. Jadi ini kan berita yang baik nih untuk teman-teman yang ada di wilayah Solo, Surakarta. Jadi di Taman Jurung. Di sana tuh Taman Jurung. Ya di Solo Taman Jurung. Kapan-kapan Ing lihat. pinggir Bengawan Solo. Kan saya nyanyi kan harusnya juga dong. Oke, gampang aja. udah terlambat nyanyinya udah selesai. Jadi di KPP Pratama Surakarta itu memberikan layanan pojok pajak. Jadi itu nanti di seluruh kelurahan ya. Karena kalau nggak salah itu di Surakarta ada 5 kecamatan kalau saya nggak salah tuh. Nanti masing-masing di kelurahan tuh ada disediakan petugas-petugas pajak yang memberikan layanan tuh Kang. Asistensi untuk lapor pajak tahunan, kemudian juga bisa asistensi untuk layanan EFIN, tadi kan tadi disebut. Kemudian jika NPWP-nya non efektif, tadi kan kalau NPWP non efektif mau diaktifkan lagi, bisa nih melalui pojok pajak yang ada di situ. Jadi teman-teman kalau memang sedang perlu terkait dengan hal-hal layanan-layanan itu, termasuk layanan billing juga ya untuk bayar pajak, bisa tuh datengin tuh pojok pajaknya KPP Pratama Surakarta yang ada di wilayah Solo ya teman-teman ya. Nggak tahu nih Kang Darsem kok milihnya kota Solo nih. Ya, tapi kan nggak berarti ini untuk menekan masyarakat supaya benar-benar membayar pajaknya gitu kan. Ya ini kan malah ngasih. Soalnya katanya ada kabar-kabar kalau di Surakarta tuh pajak kendaraan aja udah naik 3 kali lipat. Jangan hoak, mana Di datanya berita, nggak saya lihat di ada. berita, nanti saya buka berita. Berita itu dibaca bukan dilihat. Pasti cuma baca judul. Iya judulnya. Dia sentimen banget nih. Dikit. Berarti nggak banget dong. Jadi itu kalau masalah pajak daerah ya mungkin ya itu nanti teman-teman bisa ngecek sendiri. Ini terkait dengan tadi yang kita sebut dengan laporan 31 Maret dan 30 April yang terakhir. Ini teman-teman kalau memang perlu asistensi, perlu mau nanya-nanya dan nggak mau ke kantor pajak Surakarta karena jauh misal. Kalau di kelurahannya ada pojok pajak datengin aja.
bisa nanya-nanya, bisa dibantu terkait dengan untuk melaporkan pajaknya ya. Jadi bukan untuk menekan, malah memberikan layanan yang tadinya di satu tempat, misal di KPP, ini disebar biar merata. Gitu Kang Darsim. Oh, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia tadi berita. Udah selesai ini beritanya? Ya, udah nih. Oh. Ya, itu dah. Sambil nunggu hasil pemilu, alangkah baiknya kita tonton deskripsi channel ya. Ini terutama Dupa ini nih. Teman-teman, itu dia tadi berita viral pajak di pekan ini. Jangan lupa tonton. Komen. Jika masih belum jelas, tulis pertanyaan di komen, akan dibalas oleh Mas Gopur. Kok saya sih itu yang bilang, ya saya itu yang jawab lah. Oke, jangan lupa ya teman-teman, ya. di like, di subscribe supaya kita bisa memberikan informasi perpajakan yang terupdate terbaru. Ya, di share juga kata Kang Darsim. Ya, di share juga, jangan lupa. Deskripsi channel di subscribe. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.